Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi resiko pasar, ini resiko yang menarik sebenarnya, yang sangat menarik yang kita pelajari, dan kita nggak akan pernah bisa lepas dari resiko pasar ini. Jadi kalau ini pengertiannya ya, menurut Ikatan Bankir, di resiko akibat penurunan harga pasar yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar dan berpotensi merugikan posisi portofolio, bisa organisasi perusahaan biasa ataupun bank ya. Jadi bukan hanya bank ya, ini perusahaan biasa juga sangat rentan dengan resiko pasar ini ya. Jadi kalau menurut Fahmi, kondisi yang dialami suatu perusahaan disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, kalau Ibu lebih setuju dengan yang kedua, Irham Fahmi ini. Jadi kalau resiko pasar itu resiko eksternal, ya, lebih pada resiko eksternal, di mana perusahaan itu nggak bisa, tidak mau nggak mau harus menerima resiko tersebut. Hanya setiap perusahaan punya tingkat imun berbeda-beda ya, ada yang tetap bertahan dengan resiko pasar yang dihadapi, ada yang mungkin terseok-seok dalam menyelesaikan resikonya, atau bahkan ada yang sampai nyungsep, nggak bisa menyelesaikan resiko yang dihadapinya. Ya. Nah, lanjut. Nah, di sini disampaikan ada dua bentuk resiko pasar itu. Ada yang general, ada yang spesifik. Kalau general berarti dialami oleh seluruh perusahaan. Ini disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Jadi ini semua perusahaan di general market risk ini semuanya terkena dampaknya. Misalnya resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga kemarin kita sudah pelajari, di mana resiko suku bunga ini kalau berubah, suku bunganya meningkat misalnya, bisa mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Perusahaan yang berhutang, yang punya hutang atau kewajiban harus membayar lebih besar bunganya, sehingga hal ini bisa mengurangi laba dari perusahaan. Ya. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, perusahaan tidak mampu mengatasinya, maka perusahaan bisa tidak mampu bayar hutang-hutangnya ya, bisa dilikuidasi bahkan. Atau juga ada nilai tukar. Nah, resiko nilai tukar ini juga merupakan general market risk yang mengenai semua perusahaan, terutama perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya ekspor impor ya, yang melibatkan mata uang negara lain. Nah, ini tentunya juga sangat berpengaruh ya dengan adanya perubahan nilai tukar ini. Nah, nanti resiko nilai tukar itu biasanya lebih dikenal dengan nama exposure. Jadi di belakang disebutkan ada beberapa exposure ya, nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian selain tadi ada suku bunga, nilai tukar, kira-kira apa lagi? Pajak ya, pajak juga ikut mempengaruhi. Dengan misalnya penurunan pajak itu akan berpengaruh positif, bisa negatif ya pajak ya. Kalau dinaikkan juga demikian. Ada beberapa yang diuntungkan dengan kenaikan pajak. Tentunya pemerintah diuntungkan ya. Tapi mungkin bagi pengusaha ini akan memberatkan karena dia harus membayar pajak lebih besar. Sehingga bisa mengurangi juga pendapatan dari perusahaan. Itu contoh beberapa resiko general market yang semua perusahaan itu terkena dampaknya. Nah, ini lebih dikenal dengan systematic risk ya, atau resiko sistematis. Resiko yang mengenai seluruh perusahaan. Selain itu mungkin seperti sekarang ini ada pandemi ya, bencana mungkin ya, kalau pas musim hujan gitu.
atau musim kemarau yang sangat panas misalnya. Nah, itu kan semua dialami ya. Itu contoh-contoh dari general market risk. Kemudian yang kedua yaitu spesifik. Nah, spesifik ini dia hanya dialami secara khusus oleh perusahaan tertentu atau perusahaan tersebut ya. Jadi sifatnya tidak menyeluruh. Nah, kalau ini disebut resiko unsistematis atau resiko yang tidak sistematis. Perusahaan untuk resiko spesifik ini lebih bisa mengontrol ya, karena ini biasanya berasal dari internal perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengontrol agar resiko ini tidak sampai terjadi. Ataupun kalaupun terjadi, perusahaan bisa membuat strategi-strategi dari awal, membuat identifikasi resiko, mengukur, memetakan, mengelola gitu ya, sehingga resiko spesifik ini lebih bisa dikontrol lah oleh perusahaan dibandingkan resiko yang general market risk ya. Lanjut. Ya, ini beberapa beberapa contoh ya dari general tadi di foreign exchange risk tadi, nilai tukar. Nah, nilai tukar ini tentunya sangat berpengaruh, terutama perusahaan yang multinational company. Jadi multinational company itu melakukan usahanya sudah lintas negara ya. Jadi misalnya ada perusahaan induk di Indonesia, dia punya cabang-cabang di beberapa negara, bisa di misalnya Malaysia, Singapura, di Amerika gitu ya. Dan mereka perusahaan-perusahaan anak itu biasanya menggunakan mata uang dari negara di mana perusahaan anak itu berdiri ya. Sehingga dia biasanya beda dengan mata uang induknya. Nah, inilah yang memunculkan resiko-resiko apabila terjadi perubahan nilai tukar. Di sini tadi ada beberapa resiko yang terkait dengan foreign exchange risk ini. Misalnya tadi exposure dikenalnya ya, ada exposure transaksi, kemudian exposure operasi, dan exposure translasi ya. Oh, sudah pindah sini. Oke, Ibu jelaskan ke foreign exchange risk dulu ya. Tidak perlu pindah, sini aja. Jadi perusahaan yang melakukan misalnya ekspor impor itu sangat terkena dampak kalau ada perubahan nilai tukar nih. Oh ya, nilai tukar untuk mata uang itu dibagi dua ya, mata uangnya. Ada yang disebut hard currency, ada yang disebut soft currency. Kalau hard currency itu dia biasanya lebih stabil mata uangnya. Jadi ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk transaksi. Jadi biasanya menggunakan mata uang yang sudah stabil nilainya dan biasanya dimiliki oleh negara-negara yang maju ya. Misalnya kayak dolar Amerika, Jepang, yen gitu ya. Won sekarang udah mulai juga euro. Nah, itu mata-mata uang yang kuat ini biasanya dipakai untuk transaksi. Disebutnya hard currency. Nah, sedangkan satunya lagi soft currency. Soft currency ini biasanya mata uang yang relatif kurang lah atau jarang dipakai dalam transaksi ya internasional. Nah, Indonesia masih masuk sini ya, rupiah. Rupiah itu masih masuk dalam soft currency sehingga nggak bisa dijadikan, belum bisa dijadikan patokan ya dalam jual beli. Kemudian di foreign exchange risk ini tadi ada misalnya ada exposure transaksi. Nah, exposure transaksi itu terjadi misalnya perusahaan melakukan ekspor impor ya. Misalnya Indonesia dengan Amerika. Indonesia menggunakan rupiah, Amerika menggunakan dolar, kemudian perusahaan di Indonesia ini mengimpor beli barang-barang dari Amerika. Impor ya, masuk ya. Nah, ada barang-barang masuk, akibatnya perusahaan Indonesia harus membayarnya. Hanya di sini
terjadinya exposure ini karena adanya penjualan secara kredit ya. Jadi tidak langsung. Oh, langsung kan berarti otomatis langsung dibayar. Tapi kalau kredit ada tempo, nah itu yang menyebabkan dalam jangka waktu itu kemungkinan ada perubahan dari valuta. Misalnya kita impor di Indonesia, perusahaan Indonesia impor, kemudian akan dibayar impor itu utangnya dalam waktu misalnya 6 bulan ke depan. Nah, pada saat terjadinya transaksi itu nilai rupiah terhadap dolar misalnya saat ini 14.000 ya. Ternyata 6 bulan ke depan harga dolar mengalami apresiasi sedangkan rupiah mengalami depresiasi. Nah, hal ini akan menyebabkan pembayaran utang untuk impor tadi menjadi lebih tinggi ya, misalnya jadi 15.000 ya, atau 16.000. Sehingga dengan adanya depresiasi nilai rupiah ini akan menyebabkan utang yang harus dibayar ke Amerika jadi lebih besar. Sebaliknya ya, apabila kita jual produk ke luar, jadi kita yang mengekspor ke Amerika, sehingga kita punya piutang nanti ya yang akan dibayar beberapa bulan lagi. Nah, ternyata juga demikian, rupiah ternyata menguat, dolarnya yang turun. Nah, kalau menguat berarti piutang kita jadi makin besar kan, karena kita menguat rupiahnya. Nah, perbedaan seperti inilah yang menyebabkan resiko-resiko transaksi ya. Resiko-resiko ini bisa diatasi sih. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu dengan melakukan hedging atau lindung nilai ya. Jadi kita bisa melakukan hedging, artinya mengunci nilai rupiah atau dolar pada harga tertentu. Misalnya dolar yang kita kunci saat ini harga saat ini 14.000. Jadi kita bisa mengunci nanti untuk 6 bulan lagi tetap harga dolar pada harga 14.000. Itu bisa, namanya hedging ya. Tapi ini nggak free ya, pasti ada biaya-biayanya yang harus dikeluarkan juga ya. Nah, hedging ini ada beberapa, ada hedging lindung nilai untuk forward, kemudian ada future, kemudian ada opsi ya. Opsi ada call option, ada put option. Ya, nanti ini akan lebih dipelajari biasanya di manajemen internasional ya. Nah, itu merupakan salah satu cara nih untuk kita mengamankan resiko karena perubahan suku bunga. Ya. Itu untuk transaksi, baru exposure transaksi. Belum ada exposure tadi translasi ya. Translasi ini lebih disebut juga akuntansi karena dia hanya pencatatan di pembukuannya saja. Jadi perusahaan anak-anak perusahaan pada akhir periode akuntansi biasanya dia melaporkan posisi keuangannya kepada perusahaan induk. Jadi tadi misalnya induknya di Jakarta, dia punya beberapa anak di beberapa negara lainnya. Nah, setiap akhir periode dia anak-anaknya ini, perusahaan anak ini akan membuat laporan keuangan. Nah, kemudian laporan keuangan ini ditujukan ke induknya, disebut laporan keuangan konsolidasi ya. Laporan keuangan konsolidasi ini dibuatnya harus menggunakan mata uang dari induknya. Nah, salah satu tujuannya agar perusahaan itu bisa menilai nih mana dari cabang-cabangnya anak-anaknya tadi yang mempunyai kinerja yang bagus, mana yang kurang bagus. Kalau mata uangnya beda-beda mungkin akan sangat sulit ya untuk mengukurnya. Tapi kalau udah dijadiin satu semuanya dalam mata uang yang sama, itu akan lebih mudah untuk melihat mana anak perusahaan yang berkinerja bagus, mana yang kurang gitu ya. Sehingga dari sini bisa diambil strategi-strategi nantinya. Apa yang harus dilakukan untuk perusahaan yang bagus, bagaimana perusahaan yang kurang harus bagaimana. Nah, dari sini perusahaan bisa menentukan strateginya. Itu fungsinya dari exposure dari translasi ini. Nah, karena adanya perbedaan
kurs ya gitu ya, ada resiko valuta, bisa jadi karena adanya depresiasi dari valuta anak cabang, misalnya depresiasi di Singapura atau di Malaysia cabangnya gitu ya. Nah itu otomatis dia akan mengalami penurunan laba kalau dilaporkan dalam rupiah yang relatif mengalami apresiasi. Ya, jadi kelihatannya turun labanya. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan dia nggak rugi gitu. Tapi kerugian ini disebabkan karena adanya depresiasi dari valuta tersebut. Ya. Nah itu untuk exposure dari translasi ya. Kemudian tadi ada exposure operasi. Satu lagi exposure operasi ini ada yang menamakannya tadi exposure ekonomi juga. Atau kalau tadi kayaknya harus dibagi ya, tapi sebenarnya di beberapa buku dia sama itu antara exposure ekonomi atau operasi. Jadi di sini exposure ekonomi atau operasi itu akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Ini terlihat pada laporan rugi laba ya. Laporan rugi laba itu ada pendapatan, ada biaya-biaya ya. Jadi kalau ada valuta mengalami depresiasi atau apresiasi itu akan berubah terhadap pendapatan perusahaan. Pendapatannya kalau mengalami depresiasi mungkin bisa jadi lebih kecil gitu ya. Kemudian beban-beban perusahaan kalau terjadi apresiasi terhadap mata uang bisa jadi lebih besar biayanya. Nah ini semua akan mengurangi mempengaruhi arus kas dari perusahaan. Akhirnya laba perusahaan bisa berpengaruh ya. Bisa diuntungkan juga bisa dirugikan. Itu dari foreign exchange risk. Jadi resikonya juga cukup besar ya. Nah ini semua perusahaan pasti ngalami, nggak bisa enggak. Tapi bagaimana perusahaan bisa memitigasi resiko ini, kemudian mengelola resiko tersebut. Salah satunya mungkin tadi dengan hedging. Dengan hedging ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko dari foreign exchange risk. Atau ada cara lain yang nggak pakai hedging, nggak pakai biaya juga bisa. Caranya yaitu dengan menyeimbangkan posisi dari utang dan piutang. Jadi misalnya kita punya utang terhadap perusahaan Amerika, ya. Kemudian perusahaan Amerika juga punya utang sama kita, jadi balance gitu, dibikin utang sama piutang dengan negara yang sama, dibikin balance lah gitu. Walaupun mungkin agak sulit ya membuat terlalu balance itu enggak, tapi paling enggak mendekati itulah. Nah itu merupakan salah satu strategi juga untuk mengurangi dampak karena adanya perubahan valuta ini, foreign exchange risk. Kemudian berikutnya ada interest rate risk. Nah ini kemarin kita udah pelajari di interest rate risk ini resiko yang diakibatkan karena adanya perubahan suku bunga ya. Jadi perubahan suku bunga ini kemarin kita udah pelajari dia bisa berpengaruh menurunkan pendapatan dan juga menurunkan nilai pasar dari perusahaan tersebut ya. Kemarin juga kita udah pelajari ada beberapa metode untuk mengurangi dampaknya ya. Mungkin dengan cara apa sih ingat? Nah, resiko interest rate ini bisa juga membuat investor itu tertarik atau tidak tertarik ya dengan investasi yang ditawarkan oleh suatu negara. Misalnya di Indonesia, ini perusahaan asing ya terkait dengan perusahaan asing. Jadi misalnya di Indonesia, suku bunga di Indonesia cukup menarik misalnya. Kalau investasi akan dapat suku bunganya sebesar 10%. Ya. Nah, ini tentunya akan menarik dibanding dengan negara yang tingkat suku bunganya kecil. Biasanya negara yang mapan, yang maju itu tingkat suku bunganya malah kecil. Misalnya menawarkan 3% di Amerika. Nah, dengan perbedaan antara 10% di Indonesia dengan Amerika 3%, tentunya ini akan membuat investor untuk tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Ya. Jadi dia kalau nanam modal di Indonesia, otomatis tingkat bunganya jadi lebih besar. Sehingga dia akan dapat keuntungannya lebih daripada dia menanamkan di negaranya sendiri. Ya. Nah ini kadang-kadang menimbulkan masalah juga nih, namanya hot money. Jadi negara-negara yang
modalnya cukup besar, dia melarikan modalnya ke misalnya Indonesia. Ini pernah terjadi juga yang di tahun 97 itu disebabkan salah satunya juga karena ini. Jadi mereka yang punya modal besar banyak menanam di Indonesia karena tingkat suku bunganya yang tinggi, tapi kemudian ada sesuatu, tadi ada gejolak ya di dalam negeri, salah satunya karena politik juga, resiko politik, kemudian juga resiko moneter yang pada saat itu bukan hanya Indonesia saja mengalami, tapi hampir semua negara sistematis juga semuanya mengalami, sehingga si pemilik modal tadi yang besar, si Amerika lah taruh ya, menaruh George Soros gitu, mengambil modalnya yang besar itu ditarik lagi ke Amerika, diambil gitu. Nah akibatnya karena banyak mata uang kita yang diambil, rupiah kita jadi makin drop ya. Mata uang kita makin turun sehingga waktu itu mata uang yang tadinya 2.500 langsung menjadi 20.000. Depresiasinya sangat tinggi Indonesia waktu itu. Nah, ini makin membuat krisis moneter ya yang makin dalam ya. Kemudian selain foreign exchange risk ada juga interest rate risk. Kemudian ada commodity position. Commodity ini bisa komoditi dalam aset, juga komoditi dalam sumber daya alam ya. Jadi kalau komoditi aset ini bisa dalam kayak bank, dia beberapa bank memiliki beberapa komoditi, misalnya dia dalam investasinya ya, bisa dalam valuta asing, bisa dalam saham, bisa dalam obligasi. Nah, itu komoditinya dari perbankan. Nah, itu juga bisa mengalami masalah nih karena adanya perubahan-perubahan atau resiko-resiko yang terjadi ya. Kemudian kalau dari komoditi komoditi alam lah ya. Nah itu ada bursanya juga. Jadi kayak bursa efek Indonesia ya, dia jual saham. Kalau di sini komoditi bursanya ini bursa berjangka komoditi juga namanya. Ada di Indonesia ya. Bapepti kalau nggak salah ya. Nah di sini ada beberapa komoditi yang biasa diperdagangkan. Ada komoditi agriculture. Itu misalnya kayak sawit ya, ada crude palm oil tuh ya, CPO, kemudian kopi, nah kopi dan coklat juga merupakan bagian dari komoditi agriculture. Kemudian kalau untuk logam biasanya kayak emas, timah gitu ya. Kemudian ada energi, biasanya dibagi menjadi 3 ini, agriculture, logam, dan juga energi. Energi itu kayak bahan minyak mentah ya, minyak mentah, batu bara itu masuk ke energi. Nah untuk komoditi ini juga mengalami resiko nih. Nah, misalnya saja ya, misalnya kayak kopi ya, kayak kopi atau coklat itu kan pada musim-musim tertentu itu biasanya dipanennya lebih banyak gitu ya. Misalnya pada bulan-bulan tertentu, November gitu ya, ini panen kopi misalnya, sehingga pada saat panen itu akan berproduksi banyak. Dan sebaliknya kalau pas nggak panen, biasanya produksinya rendah. Dan pada saat panen ini biasanya petani akan dapat untung yang banyak ya, karena kan melimpah hasil panennya. Nah, di komoditi bahan bumi ini, hasil bumi ini biasanya ada jual beli yang dilakukan sebelum panen. Nah, itu namanya kayak praktek ijon ya, pernah dengar ya ijon. Nanti ada tengkulak yang punya modal besar, itu dia bisa beli hasil bumi tadi sebelum panennya. Jadi misalnya panen November ini, dia mungkin 2 bulan sebelumnya udah beli dulu. Ketika udah kelihatan misalnya buah coklat atau kopinya tadi udah mulai keluar, dia udah beli dulu. Nah, kalau beli pada musim sebelum panennya itu biasanya lebih murah ya harganya ya. Karena belum
tentu hasilnya bisa juga bagus kan, bisa jadi karena hama, cuaca, bisa jadi nggak panen. Nah, resiko-resiko seperti alam seperti kayak gitu ya, itu bisa mengakibatkan yang tadinya panen besar ternyata nggak panen, rugi. Nah, ini akibatnya mengakibatkan commodity position risk yang cukup tinggi ya. Terutama untuk si pemilik modal yang udah beli barang-barang komoditinya tadi. Udah dibeli dengan harga tinggi, panennya diperkirakan misalnya 20 ton gitu, ternyata panennya cuma sedikit, gagal panen, hanya 2.000 ton. Padahal dia udah ngeluarin duit banyak, uang banyak yang cukup besar juga. Nah ini resikonya otomatis besar. Kalau dia mau minta lagi ke petaninya kan nggak mungkin ya. Nah itu contoh untuk commodity risk. Kemudian untuk politik, untuk equity dulu ya. Equity ini saham ya jelas ya. Kalau equity itu resiko pemilik saham atau disebut juga investor ya. Di mana dia bisa mengalami keuntungan juga bisa mengalami kerugian akibat perubahan pada general risk ini. Ya. Banyak faktor ya yang mempengaruhinya ya. Bisa karena kinerja perusahaannya internalnya memang kurang bagus, misalnya manajemen resikonya nggak jalan, sehingga nggak bisa menyelesaikan resiko-resiko yang terjadi. Kemudian juga bisa karena tadi perubahan bunga ya, kalau pas bunganya rendah, kalau pas bunganya di bank tinggi, otomatis orang akan lebih cenderung menanamkan uangnya di bank. Sehingga yang punya saham relatif akan menjual sahamnya untuk lebih baik ditabung di bank misalnya, atau didepositokan di bank, disimpan di bank. Nah itu beberapa contoh untuk resiko equity ya. Kemudian politik, nah, politik ini pastilah tentunya ada resiko ya, yang sangat mempengaruhi sebuah perusahaan dan juga investasi di negara tersebut. Sehingga diharapkan kondisi politik itu aman, tentram, nyaman ya, sehingga iklim untuk usaha pun berjalan dengan kondusif ya, maksimal ya. Ya itu contoh untuk general risk ya. Jadi semua perusahaan pastinya mengalami resiko-resiko ini ya. Oke, next. Next aja. Ini tadi udah dijelaskan mengenai foreign interest juga ya, suku bunga, komoditi, Jadi biasanya kan udah ada kontrak tuh antara si pembeli sama si yang jual. Nah itu mengakibatkan tidak terpenuhnya kontrak tadi ya. Ya ini juga hubungan foreign exchange, perubahan dari valuta dengan perbankan. Pastinya ya perbankan ini yang biasanya memfasilitasi yang membutuhkan dana dan yang kelebihan dana. Jadi otomatis dia akan terkena efek dari perubahan valuta ini. Dan beberapa bank juga memfasilitasi untuk hedging, tapi hedgingnya yang hedging forward ya. Jadi hedging forward itu dia kontrak yang dilakukan oleh perusahaan dengan perbankan. Jadi misalnya perusahaan perlu dolar 3 bulan lagi seharga 15.000 ya. Ternyata naik dolarnya, jadi rupiahnya turun, dolarnya naik ya, sehingga mengalami depresiasi, sehingga perbankan mengeluarkan uang yang lebih banyak ya. Hedgingnya tadi akhirnya bank yang membayarkan kerugiannya. Nah seperti itu, pasti otomatis ya. Kalau ada yang hedging future itu
tidak melalui bank. Kalau future itu melalui kayak bursa. Jadi dia menghubungkan beberapa orang yang perlu valuta dalam suatu bursa. Jadi bursanya di situ dilakukan jual beli kayak saham gitu. Cuman ini saham bursa untuk valuta. Ya, kalau future kayak gitu. Kalau yang forward perusahaan dengan perbankan. Jadi otomatis dia mengalami ya resiko juga perbankan ini. Oke, next. Ya, tadi juga udah jelaskan beberapa faktor yang pengaruhi gejolak harga ya, pasar ya. Fundamental, ekonomi, kemudian peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, nggak perlu jelaskan lagi ya, campur tangan financial authorities, ini pastinya. Kemudian perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian likuiditas pasar, likuiditas ini lebih pada mudah atau tidak sih suatu aset itu diperjualbelikan. Maka sebaiknya kalau kita mau beli saham, maka saham-saham yang liquid, yang mudah untuk dijualbelikan. Itu saham-saham yang blue chip lah ya, istilah blue chip yang kinerja perusahaannya biasanya bagus. Nah itu beberapa saham di bursa Indonesia itu udah di kelompok-kelompokkan ya, saham-saham yang memiliki kinerja yang tinggi, misalnya kayak LQ45 ya, jadi itu 45 perusahaan yang selalu liquid ya, likuiditasnya tinggi ya, gampang untuk diperjualbelikan, harganya relatif naik terus, kemudian memberikan dividen secara berkala gitu ya. Nah, itulah beberapa saham biasanya dicari seperti itu. Jangan saham yang perusahaan-perusahaan yang kurang ya. Nah, biasanya harganya bisa nggak stabil ya, bahkan turun ya. Nah, beberapa kasus di Indonesia juga yang Jiwasraya ya waktu itu ya beli saham yang kurang lah, perusahaan-perusahaannya kurang bagus sehingga harganya tuh istilahnya kayak digoreng gitu ya. Belinya harganya tinggi, kemudian ternyata beberapa saat kemudian harganya sangat turun. Nah, sehingga investasinya merugikan nasabah ya. Akhirnya kan mereka nggak bisa bayar klaim dari nasabah-nasabahnya. Sehingga kalau asuransi memang harus lebih hati-hati ya dalam menginvestasikan dana-dana nasabah pada saham-saham yang nggak mudah digoreng, saham-saham yang oke gitu ya, yang memang udah punya reputasi bagus perusahaannya. Memang saham-saham yang kurang itu biasanya menjanjikan yang tinggi, biasanya dia menjanjikan return yang tinggi untuk menarik minat investor ya. Tapi ini tentunya juga harus dipelajari, makanya perlunya belajar manajemen keuangan, perlunya belajar investasi itu seperti itu. Biar kita bisa memilih dan memilah kira-kira aset-aset mana saja yang bisa memberikan tingkat pengembalian yang bagus ke depannya. Oke, kemudian berkembangnya kegiatan arbitrage. Arbitrage ini lebih pada perbedaan harga di suatu negara dengan negara lainnya, ya. Misalnya gini, dolar itu yang diperjualbelikan di Indonesia sama yang diperjualbelikan di Amerika mungkin berbeda. Ya, jadi bank BCA yang di sini mungkin ngejualnya harga 15.000, mungkin di sana ngejualnya harganya 14.500. Nah, dengan adanya perbedaan ini, otomatis akan dimanfaatkan oleh beberapa orang yang menguasai informasi untuk mendapatkan keuntungan, dan kemudian juga dia punya modal yang besar untuk cari perbedaan selisih harga nih. Nah, perbedaan selisih harga inilah yang biasa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, dengan mereka bermain di situ, maka lama-kelamaan tuh arbitrage ini akan jadi sama. Jadi harga
di satu tempat dengan tempat lainnya itu relatif akan sama karena akan ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan perbedaan tadi. Akhirnya mendorong harga untuk turun ataupun untuk naik gitu istilahnya ya. Jadi perbedaan kurs, kemudian perbedaan suku bunga, ini antar negara ya. Arbitrage ini lebih pada antar negara. Jadi perbedaan tadi kurs, suku bunga itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya modal untuk cari keuntungan di situ. Untuk menyeimbangkan ya di setiap harga. Jadi misalnya kemarin penelitian Ibu yang belum lama itu untuk menguji apakah harga Big Mac yang di McD itu sama antara yang di Indonesia dengan yang di Amerika. Karena kan ada hukum satu harga ya. Nanti kalian akan ketemu namanya hukum satu harga. Jadi sebenarnya harga itu hanya satu di semua negara itu akan sama gitu. Misalnya harga McD di seluruh cabang McD itu akan sama harganya. Harusnya demikian yang berlaku ya. Tapi karena adanya beberapa faktor yang membuat beda. Misalnya posisi negaranya mungkin kepulauan gitu ya yang agak sedikit susah agak sedikit susah dicapainya gitu ya, sehingga perlu biaya transportasi yang lebih mahal, sehingga bahan bakunya pun dikirimnya jadi lebih jauh gitu ya, atau mungkin ada efek dari pajak, ada efek pendapatan gitu ya, mungkin membuat beda. Jadi kalau kemarin penelitian Ibu itu ternyata Big Mac di sini kita dapat 2, di sana dapat 1. Karena di sini lebih murah. Ternyata. Padahal harusnya sama. Nah, itu arbitrage itu seperti itu. Jadi menyamakan yang perbedaan antar negara itu. Oke, next. Lanjut. Definisi resiko spekulatif. Risiko perubahan kurs. Tadi udah kita cukup bahas ya. Jadi kurs mata uang ini ya menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara. Kalau kondisi perekonomiannya baik, stabil, maka biasanya kursnya juga stabil ya. Naik terus, mengalami apresiasi bahkan. Dan sebaliknya kalau negara kondisi perekonomiannya lagi terpuruk, kemudian mungkin ditambah politik, ekonominya juga kurang bagus, makin membuat perekonomian turun, maka biasanya valutanya juga, mata uangnya juga melemah biasanya. Ya. Itu dikenal dengan nama apresiasi dan depresiasi. Kalau apresiasi mengalami penguatan, kalau depresiasi itu mengalami penurunan ya. Kalau dulu sebelum krisis terjadi itu 97, mata uang kita masih menganut sistem kurs yang tetap. Jadi tetap aja segitu karena pemerintah yang menetapkan ya. Itu 2.500. Jadi beberapa tahun itu kurs akan tetap sebesar itu. Nah, disinilah pemerintah yang berat karena pemerintah yang harus membayar selisihnya lah ibaratnya gitu ya. Harusnya naik turun tapi dibuat tetap, sehingga pemerintah yang harus mengeluarkan untuk membuat kurs tadi tetap, menstabilkan kursnya. Kemudian posisi ini berubah, kemudian pemerintah menganut sistem floating ya, bebas ya, sistem kurs yang bebas. Nah, kalau sistem kurs bebas itu kursnya ini naik turun sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, ini yang mengakibatkan adanya apresiasi dan juga depresiasi. Ya, oke. Next.
Oke, nah ini beberapa faktor penyebab perubahan kurs. Bisa perbedaan inflasi ya. Inflasi, dengan adanya inflasi itu kan barang-barang jadi lebih tinggi ya harganya ya. Nah, kalau harganya barang-barang jadi lebih tinggi, berarti nilai dari kursnya ini jadi melemah ya, kebalikannya ya. Jadi dengan ada inflasi, harga barang-barang jadi mahal, jadi valuta itu jadi tidak berharga, jadi kurang berharga, jadi makin lemah. Jadi hubungannya adalah negatif antara inflasi dengan perubahan kurs. Ya. Kemudian yang menyebabkan perubahan kurs yaitu perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga ini tadi sudah dijelaskan, ada yang disebut bunga nominal dan ya, kalau bunga nominal itu yang sudah dinyatakan secara resmi, misalnya Bank Indonesia menetapkan, BI menetapkan bunga untuk kredit sekarang sekitar 3-4% yang kecil ya. Nah itu ditetapkan oleh pemerintah, itu tingkat bunga nominal namanya. Kalau tingkat bunga real ini disebut juga tingkat bunga efektif. Nah, tingkat bunga efektif ini bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat bunganya, suku bunganya, tapi dipengaruhi oleh valutanya juga. Jadi valuta ini ikut mempengaruhi tingkat suku bunganya. Ya. Seperti yang tadi sudah Ibu contohkan, misalnya tingkat suku bunganya di kita menarik ya, tinggi dibanding negara lainnya, sehingga orang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, karena menginvestasikan banyak di Indonesia, orang akan cenderung beli rupiah, ya kan? Beli rupiahnya diperlukan, jadi lebih banyak orang perlu rupiah. Karena uang rupiah lebih banyak, otomatis akan meningkatkan harganya. Ya, nilai kursnya jadi otomatis rupiah jadi meningkat. Nah, sehingga dari sini ada hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan perubahan kurs, dengan kurs. Jadi kalau tingkat bunganya meningkat, biasanya valutanya juga akan meningkat. Ya. Kemudian yang ketiga ada independensi dari bank sentral. Nah, independensi ini biasanya adalah bagaimana ada tekanan nggak sih terhadap BI. Ya. Ini lebih banyak ke politik ya akhirnya ya. Jadi kalau nggak ada beberapa tekanan pasti akan mempengaruhi keputusan-keputusan. Di Indonesia udah sering banget kasus-kasus kayak gini ya. Harusnya mereka independen, jangan sampai dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik yang akhirnya pengambilan kebijakannya jadi nggak clear lah ya, nggak sesuai karena ada kepentingan tadi. Jadi hubungannya biasanya positif ya, tergantung ya. Kalau hubungannya positif nih ya, kalau independensi bank. Semakin independence bank sentralnya ini biasanya kursnya akan makin kuat. Tapi kalau dia gampang dipengaruhi oleh pemerintah, maka ini cenderung akan fluktuatif atau mungkin bahkan bisa terdepresiasi, menurun. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini juga ikut mempengaruhi ya perubahan kurs ya. Misalnya di Indonesia pertumbuhan ekonomi sedang bagus nih. Nah, ini tentunya akan menarik investor untuk menanamkan sahamnya atau investasinya ke Indonesia. Karena investasi banyak masuk, akibatnya permintaan rupiah juga meningkat dan akhirnya nilai dari rupiah sendiri juga akan tinggi ya. Sehingga di sini juga ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap mata uang. Kemudian yang kelima adalah faktor ekspektasi ya, ekspektasi. Ekspektasi ini lebih pada harapan-harapan nanti ke depannya seperti apa kondisinya. Kalau diperkirakan prospek kedepannya akan bagus, biasanya harga dari valuta juga akan meningkat ya. Dan sebaliknya, misalnya perekonomian sedang menurun, mungkin orang valutanya juga akan jadi turun ya. Orang akan mencairkan depositonya, mungkin pindah
pindah ke beli dolar aja misalnya ya. Jadi ekspektasi ini sangat mempengaruhi, sehingga informasi-informasi ini sangat mempengaruhi ya investor dalam mengambil keputusan apakah mau berinvestasi atau tidak. Sehingga sebuah informasi itu mahal seperti itu. Orang yang menguasai informasi akan relatif lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan ya dibanding orang yang tidak mempunyai informasi. Sehingga nanti kalau kalian belajar lebih dalam mengenai ekonomi, kalian akan belajar mengenai teori agensi ya, teori agensi, kemudian teori signaling teori ya, sinyal-sinyal yang positif ataupun negatif yang diberikan oleh perusahaan dan juga oleh eksternal lingkungan itu akan mempengaruhi si investor untuk mengambil keputusan apakah mau investasi atau tidak ya. Itu teori signal. Kemudian ada teori agensi. Teori agensi ini teori yang menyatakan ada perbedaan keinginan, kepentingan gitu ya antara agen. Agen itu manajernya yang mengelola perusahaan dengan si investor, namanya principal kalau investor itu disebutnya. Jadi ada perbedaan kepentingan mereka. Yang satu misalnya si manajer ya, si agent ini pengen investasi yang memberikan tingkat yang tinggi. Nah, karena investasi dengan tingkat yang tinggi ini tentunya memberikan pendapatan yang tinggi. Tapi ini tentunya akan dibarengi dengan resiko yang tinggi, ya kan? Sedangkan investor atau prinsipal atau pemilik perusahaan itu mereka mungkin akan cenderung lebih berhati-hati, jangan ngambil resiko yang besar karena mereka akan otomatis akan menanggung kerugian kalau terjadi resiko. Nah, perbedaan kepentingan ini juga akan mempengaruhi. Jadi ekspektasi di sini yaitu terkait dengan prospek kedepannya perusahaan ini dipengaruhi informasi ya. Nah ini yang menentukan bagaimana keputusan si investor tersebut. Next. Oke, ini untuk exposure tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada exposure transaksi, akuntansi, operasi dan ekonomi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya penyelesaian resiko ini seperti yang di awal kita udah pelajari ya, di pengelolaan resiko ada beberapa cara. Bisa dihindari, diterima, ya, dikurangi, dipagari, dihindari atau dialihkan ke tempat lainnya juga bisa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.